Selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, di pagi ini kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami, di mana kami masih diberikan kesehatan dan juga nafas hidup untuk menjalani aktivitas kerja dan karya kami di hari ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, memperlakukan itu lewat sikap dan juga tindakan kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Hosea pasal 14 ayat 2-4 yang mengatakan demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea pasal 14 adalah bagian terakhir dari kitab Nabi Hosea. Bagian terakhir dari kitab ini berisi seruan yang ditujukan untuk umat Israel agar mereka menyesali kesalahan mereka, memohon pengampunan dari Tuhan, dan bertobat kepada Tuhan. Mereka juga harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, mereka harus mengakui bahwa Asyur tidak bisa menyelamatkan Israel. Apa artinya? Itu berarti mereka harus mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya penyelamat. Yang kedua, mereka tidak lagi mengendarai kuda. Kuda adalah hewan yang sering dipakai dalam peperangan. Kuda sering dipakai melambangkan kekuatan, kegagahan diri. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau mengendarai kuda, itu berarti mereka mau mengakui bahwa kekuatan kuasa Allah melebihi segalanya. Dan yang ketiga, mereka tidak lagi mengatakan, ya Allah kami, kepada patung-patung berhala buatan tangan mereka sendiri. Itu artinya mereka harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang adalah Allah mereka, bukan patung-patung buatan tangan mereka. Di sini jelas dari Hosea pasal 14 ayat 2-4 bahwa Israel belum terlambat untuk menyesali kesalahan dan dosa mereka di hadapan Tuhan, serta kembali ke jalan Tuhan. Masih ada kesempatan bagi umat Israel
untuk mengalami keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Sayangnya, kesempatan itu tidak digunakan oleh umat Israel untuk menyesali kesalahan dan dosa mereka serta bertobat. Mereka tetap melakukan yang jahat, hidup di dalam dosa, menyembah kepada berhala-berhala, sehingga akhirnya murka penghukuman Tuhan yang diberitakan Nabi tetap terjadi atas Israel. Tuhan akhirnya menyerahkan Israel ke tangan bangsa Asyur, sehingga Israel akhirnya mengalami kehancuran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita merefleksikan dari firman Tuhan hari ini, tidak sedikit orang Kristen yang menganggap bahwa yang penting hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita bersalah dan berdosa kepada Tuhan, kita akan mengalami keselamatan. Dengan pandangan-pandangan seperti itu, tidak heran jika tidak sedikit orang Kristen yang merasa nyaman sekalipun hidup dalam dosa. Saudaraku, konsekuensi hidup dalam dosa adalah kehancuran dan bukan keselamatan. Ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus, maka seyogyanya yang harus kita lakukan adalah kita mengakui kelemahan diri kita mengakui kesalahan dan dosa pemberontakan kita di hadapan Allah, dan kita menyesalinya. Apakah cukup hanya mengakui dan menyesal? Tentu tidak cukup. Ibarat seorang pengelana ketika ia salah jalan dan akhirnya tersesat, maka tidak cukup baginya hanya menyesali jalan yang sudah diambilnya. Ia harus kembali ke jalan yang benar. Dan itulah pertobatan. Bertobat berarti berbalik kepada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Pertobatan bukan hanya perubahan lahiriah, tetapi perubahan hati dan batin yang mewujud kepada tutur kata, sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertobatan memang tidak menjamin keselamatan manusia. Hanya iman kepada Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan manusia. Namun, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah pertobatan adalah salah satu sikap nyata dari iman. Orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah bertobat dari perilakunya yang jahat di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya orang seperti itu tidaklah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mari hidup dalam iman kepada Tuhan. Kita mau mengakui, menyesali kesalahan dan dosa kita, tetapi yang penting juga kita harus bertobat, kembali ke jalan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi firman, titah dan ketetapannya. Nyatakanlah iman kepada Yesus melalui tutur kata, sikap, dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Selamat pagi, kita akan berdoa
bersyukur atas firman yang sudah diberitakan. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari firman-Mu, untuk kami mau dengan kerendahan hati mengakui kesalahan kami, menyesalinya, dan bertobat. Kami diingatkan bahwa pertobatan adalah salah satu sikap iman. Ketika kami mengaku beriman kepada Tuhan Yesus namun kami tidak mau bertobat, maka sesungguhnya iman yang kami miliki adalah iman yang semu. Tuhan, kami mohon kiranya dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kami. Lewat sikap, perilaku, tutur kata kami, Allah dimuliakan. Kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini, kiranya Tuhan beserta kami. Tuhan jaga, lindungi kami. Jauhkan dari kecelakaan, dari bahaya, petaka, bencana, dan wabah penyakit. Ada berbagai usaha kerja karya yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan boleh berhasil. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan beserta kami, Tuhan menjaga, melindungi kami, dan biarlah kiranya apa yang menjadi harapan impian kami boleh terwujud atas kasih dan kehendak Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Berkati para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Kuatkan kami semua dalam menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memelihara, Tuhan menyatakan kasih sayang kami kepada kami, dan kiranya kami tetap hidup dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.